Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir ilahi likullil muslimina bima yadzuna fil masjidil aqsa wa fil haram bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun min a'zamil qasami bijahi man baituhu fi taibatin haramun wa ismuhu qasamun. Taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini Sabtu 22 November 2025 pengajian Majelis Taklim Al-Bayyinah bisa melaksanakan pengajian rutin dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa. Salawat serta salam marilah tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Al-Bayyinah yang dirahmati Allah, agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, marilah acara pengajian pada sore hari ini bersama dengan mengucap basmalah. Terima kasih. Dilanjutkan acara yang kedua, yaitu membaca sholat Nariyah, surat Yasin dan tahlil yang akan dipimpin oleh Bapak Mukurdi. Kepada yang berhormat Bapak Mukurdi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbul 'arsyil 'azim wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil 'alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabil karim wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, dan keikhlasan lillahi ta'ala. Sebelum saya ngaji, saya mengucapkan terima kasih jamaah ibu-ibu Al-Bayyinah yang sudah transfer tadi siang untuk pembangunan plafon. Jadi siang hari saya menerima informasi sudah ada yang transfer sesuai yang saya sampaikan di pagi hari tadi. Jika ibu-ibu Al-Bayyinah ini partisipasi masing-masing 1 juta, itu Mas Teguh, insya Allah sudah lunas itu ya. Pak Kurdian tadi menyampaikan laporannya sudah 20, ditambah 1 juta sudah 21. Alhamdulillah. Pengertiannya kita ulangi, pengertian pahlawan dalam konteks kebangsaan Indonesia. Pahlawan adalah sebutan bagi orang yang dianggap berjasa besar bagi banyak orang, sedangkan mereka adalah individu, person yang berjuang membela kebenaran. Ini dalam konteks kebangsaan. Dalam konteks kenegaraan, pahlawan diartikan sebagai sosok yang berjasa dalam memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan bangsa. Itulah yang disebut dengan pahlawan kemerdekaan. Ada lagi sebutannya adalah pahlawan revolusi dan sebagainya. Ini pertama. Yang kedua, definisi pahlawan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan hikmah dari pahlawan ini apa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pahlawan diartikan sebagai orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau yang familiar sebagai prajurit pemberani. Itulah pahlawan. Sedangkan hikmahnya apa? Kehadiran dan jasa pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan bangsa disadari atau tidak, diketahui atau tidak, dikaji atau tidak, dikenang atau tidak, mereka hidup di hati kita dan menjadi inspirasi kehidupan kita bersama. Ini diantaranya. Sinten niki Bu? Di Ponorogo niki. Ini ya, dilihat saja di YouTube siapa mereka. Nah, kalau tadi pengertiannya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka mari kita belajar dalam Islam sesuai dengan kajian kita. Definisi pahlawan dari sudut pandang atau tadi perspektif Islam adalah
umat Islam. Jadi bukan perseorangan, Bu. Umat Islam yang berjuang menegakkan kebenaran atau dalam bahasa Arabnya al-haq. Ibu-ibu al-bayina termasuk umat Islam, betul? Bapak-bapak yang hadir masuk niki mau, betul? Ibu-ibu pengurus masuk umat niki, betul? Jika panjenengan masuk ini semua dan punya misi untuk li'i'la'i kalimatillah yal ulya, maka insya Allah kita semua adalah pahlawan. Nah, tujuan perjuangan ini adalah demi memperoleh keridhaan Allah semata. Yang setiap Sabtu pagi kita kumandangkan bersama, ridhoka matlubuna dunyana wa ukhrana. Syarat-syarat billahi rabbil alamin. Jadi kita semua ngumpul di sini, yaitu yang kita harapkan. Selanjutnya, bagaimana kita tahu untuk mengevaluasi diri kita kalau niat kita sudah benar seperti dalam ayat tadi dan setiap kali kita baca di sholat iftitah kita. Pertama, waktu perjuangan adalah berapa, Bu? 24 jam. Jadi sepanjang hidup kita adalah perjuangan. Seluruh waktu kita adalah aset untuk beramal saleh. Kita harus selalu mengevaluasi diri, apakah perjuangan kita memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala, ikhlas atau tidak. Yang tahu siapa, Bu? Diri sendiri. Lah, 3 waktu evaluasi niat kita, kalau dalam hadis innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Yang pertama, awal kegiatan. Mari kita evaluasi sebelum kita berangkat ngaji ke sini, niatnya apa? Halo, ibu, niatin apa? Tolakul ilmi, beribadah, silaturahmi, alhamdulillah. Namun niku Bu nggih niate nggih. Nggih, amin. Kemudian saat sekarang ngaji di malam ini, evaluasi di tengah kegiatan, apakah betul tadi masih niatnya tolakul ilmi, apakah betul niatnya tadi ke sini silaturahmi, apakah tidak berubah menjadi riba, apakah tidak berubah menjadi gosip, apakah tidak berubah menjadi rasan, atau tidak berubah menjadi rasa instan. Terus di akhir apa? Evaluasi diri niat ngaji tadi hingga selesai, apakah tetap lillahi ta'ala atau ingin nyemoni kancani. Termasuk besarnya ngomongnya ini karena lillahi ta'ala atau tidak senang kalau model jamaah ini. Gimana, Bu? Kira-kira lillahi ta'ala, alhamdulillah. Jadi evaluasi. Jadi amal soleh yang diterima adalah hati menjadi tenang. Dalam mukadimah tadi saya sampaikan, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Kalau niat kita lillahi ta'ala, itu pasti di hati kita masing-masing Allah turunkan sakinah, ketenangan, adem, ayem, tentrem di hati kita masing-masing. Allahumma amin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kalau hati kita tenang, ngaji kita ikhlas lillahi ta'ala,
insya Allah keimanan kita bertambah, bertambah dan bertambah. Allahumma amin. Yang kedua, kalau niat kita baik lillahi ta'ala, hati kita apa ya Ibu? Ayo bareng-bareng dibaca. Apa? Apa? Jenengan saat hadir seperti ini di Al-Bayyinah, bahagia apa bosan? Alhamdulillah. Bagaimana perasaan jenengan kalau tidak bisa hadir di majelis ta'lim ini? Oh, sedih luar biasa. Ini alhamdulillah. Jadi kalau datang dengan perasaan senang, happy, insya Allah lillahi ta'ala, dan menikmati dalam melakukan ibadah tersebut. Panjenengan happy, nikmat boten dengan organ-organ ini. Alhamdulillah. Serta tidak ingin orang lain napa niki? Ya ini angel. Jadi jangankan tidak tahu wong dibuat status, yang dibuat woro-woro. Wah, ucangi wajib ta'lim, tolabul ilmi, silaturahim. Sekali lagi saya tidak menyalahkan Bu ya. Saya ulangi sekali lagi, ini hanya kita yang tahu. Mau niat kita biar orang tahu, atau untuk syiar, atau untuk pengingat diri, itu sekali lagi kembalinya kepada hati kita masing-masing. Jadi bukan berarti yang nyetatus itu bukan nilai ta'ala, boten. Kalau niatnya untuk syiar, biar tahu bahwa di masjid ini ada kegiatan, alhamdulillah, itu diperbolehkan. Apalagi status kita adalah untuk pengingat diri bahwa ngaji saya tadi itu biar merasa kepada hati, biar dihayati, itu juga dibenarkan dalam Islam. Alhamdulillah. Lah apa urgensi pentingnya kita meniatkan diri dalam beramal? Ini hadis Rasulullah riwayat Muslim. Ini patut kita renungi dan praktekkan. Bareng-bareng diwaos Bu. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Ini kalau ibu sulit menerima ini. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yang dulu tidak melihat ila suwarikum, kepada cantik atau tidak, gemoy atau tidak, semlohe atau tidak. Tidak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yang duru ila amwalikum, Allah juga tidak mengapresiasi sebanyak apa harta kalian. Tak lihat tadi belum nampak perhiasan yang dipakai. Allah tidak menilai dengan pakai perhiasan atau tidak. Oh pakai ya. Ya saya itu keliling itu bukan yang pakai. Itu pangapunten, ini perlu penghayatan. Nah konsen kita saat ngaji semacam ini apa? Walaki yang dulu ila qulubikum wa a'malikum, yang dilihat oleh Allah seberapa ikhlas hati kita hadir di sini dan seberapa banyak amalan yang kita lakukan selama ngaji. Alhamdulillah. Jadi ngaji bukan untuk ini flexing, bagaimana lipstiknya, bagaimana eyeshadow-nya, bagaimana kacamatanya, kemudian bagaimana bajunya, bagaimana tasnya, bagaimana perhiasannya. Itu tidak direken oleh siapa? Iya, kalau sesama kita direken
ini mati aku yang pengen duwe kaya ngono kuwi. Atau apa perhiasan ini merocok, saya juga pengen. Itu manusia dan normal waras berarti. Kalau tidak gitu berarti penglihatannya yang enggak waras. Jadi ini sekali lagi adalah dalam pandangan Allah. Halo, pandangan siapa Bu? Ya, penjelasannya yang penting di hadapan Allah bukanlah rejenganmu, bukanlah harta bendamu yang kalian flexingkan, melainkan adalah nopo niku keikhlasan hati dan kualitas amal. Sekali lagi kita ngaji bareng untuk mengevaluasi diri, apakah betul yang kita lakukan selama ini di Al-Bayyinah seperti ini? Halo? Alhamdulillah. Omong betul lah, wah betul ya. Untuk saya juga ini poinnya, pahlawan wanitanya. Tadi kalau saya tanya, ini siapa Bu? Halo, ini siapa? Ini dibaca siapa Bu? Ini siapa Bu? Ini siapa Bu? Kebal. Iya, ini kan ada namanya. Jadi ibu-ibu kalau belajar buku secara manual, saya bacakan bukunya. Apa Bu bukunya ini Bu? Halo, dibaca. Kisah-kisah para pahlawan. Ini saya tandai yang disebutkan di materi itu, betapa luar biasanya mereka di dalam mengemban amanah dia sebagai pahlawan Islam. Kalau mau baca versi literalnya di medsos, ada namanya Pahlawan Muslimah Indonesia. Silakan buka di Google, ada bukunya Pahlawan Muslimah Indonesia. Ini 40 halaman. Sudah ada yang nyoba googling? Pak Ketua, Pak Budi, ngaji deh orang. Jadi itu ada e-booknya yang model medsos. Silakan dibuka di e-book, namanya Pahlawan Muslimah Indonesia. Kalau yang mau baca buku ini, kisah-kisah pahlawan Nusantara. Kalau pertama itu di halaman 67. Kalau pahlawan yang kedua itu di halaman 297. Kalau pahlawan yang terakhir itu di halaman buku terakhir ini. Ini Bu Bendara ada ya. Ini pertama dari Aceh, Cut Yakdi. Suaminya namanya siapa Bu Joko? Halo, loh nggak tahu Pak Joko. Nama suami dari Cut Yakdi adalah Tengku Umar. Makanya saya tanya, hanya Bu Joko yang tahu. Ini tadi kita ngomong pahlawan gerilya melawan Belanda setelah suaminya gugur. Tengku Umar itu karena pengkhianat dari warga Aceh sendiri, yang Tengku Umar itu ingin menyerbu pangkalannya Belanda, tetapi di jalan sudah dibocorkan, lalu kemudian ditembak dengan peluru emas. Wah, berarti baca Bu Joko. Nah, karena seperti itu, maka Cut Nyadin melanjutkan perjuangannya, bahkan masih gendong anak kecilnya dari hutan ke hutan. Lah, baru kemudian pangapunten semangat dia dan keteguhan imannya tak pernah padam. Saat Tengku Umar meninggal dengan peluru emas Belanda itu, dungone sama. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun.
Subhanallah, saya baca Bu ya, khususnya untuk Bu Joko. Tengku Umar gugur dan kemudian diusung oleh pasukannya kembali ke markas menemui Cut Gambang. Ini putranya Bu ya, nggak tahu ya. Menangis karena Tengku Umar meninggal. Apa yang disampaikan oleh pahlawan kita Cut Nyadin, seorang perempuan Aceh seperti Bu Joko, pantang menitikkan air mata untuk orang yang syahid fi sabilillah. Luar biasa Bu Joko bantunya. Karena orang yang syahid itu tidaklah mati. Orang yang syahid itu tetap hidup di sisi Allah, mendapatkan kemuliaan dan anugerah besar. Maka Cut Nyadin ini lalu kemudian sekali lagi melanjutkan perjuangan dari suaminya, dan sampai 40 tahun Aceh itu dijajah oleh Belanda dan memunculkan banyak sekali lagi pahlawan-pahlawan. Apa yang ingin saya sampaikan ke jenengan adalah di halaman 36. Cut Nyadin yang kita peringati hari pahlawannya dan kita kaji itu tekun ngaji. Apa Ibu? Kalau ada Al-Bayyinah, Cut Nyadin ikut di Al-Bayyinah. Jadi saya bacakan buku ini biar Pak Wadilan ini oleh mendi. Nah dari sini, dari Cut Nyadin itu orangnya tekun ngaji. Mudah-mudahan ibu Al-Bayyinah seperti Cut Nyadin. Lalu kemudian karena selama hidupnya terus melawan Belanda, beliau diasingkan di Sumedang. Di mana Bu? Karena rajin ngaji, rajin ngajarkan ngaji di Sumedang itu. Yang kedua dikenal dengan Ibu Suci. Ini Ibu Suci ada? Oh, ada. Mana Bu Suci? Ya, Bu Suci ini ternyata Cut Nyadin. Jadi sebutan untuk Cut Nyadin adalah Ibu Purba, Ibu Suci, sana sebuah asisten ya, dan Ibu Ratu. Jadi nama Cut Nyadin di Sumedang itu ada 3 sebutan: Ibu Ratu, Ibu Suci, dan Ibu Perbu. Jadi mudah-mudahan terinspirasi dari ya Bu Mas Riza, mamaku itu Pak. Yang kedua ini siapa Bu? RA Kartini. RA ini yang kita kenang biasanya kepanjangan atau akronim dari apa Bu? Raden Ajeng. Terus satunya Raden Ayu. Wow, ternyata belum tahu ya. Saat belum menikah sebutannya adalah Raden Ajeng. Saat menikah karena sudah menjadi keluarga bupati dan istri bupati menjadi Raden Ayu. Jadi ibu karena sudah menikah wali kabeh. Alhamdulillah. Jadi akronimnya RA adalah Raden Ajeng saat masih belum menikah. Kalau sudah menikah disebut dengan Raden Pangapunten. Kalau ibu-ibu waktu menikah mas kawinnya apa? Oh mas Teguh. Nanti saya apa? Ternyata Mas Joko, Mas Kurdi, Mas Fadlan, Mas Imron, Mas Heri, Mas Susilo. Saya itu baru baca ya. Ternyata mas kawin seperangkat Al-Quran dan juga seperangkat alat sholat itu adalah mas kawin pertama yang diberikan oleh ya suaminya dan juga
ulama yang terkenal, yaitu Syekh Solidara. Itu dalam budaya Jawa diawali saat pernikahan Ibu R.A. Kartini, halaman 303. Dibayar tunai, boten kados Pak Tarman, cek kosong 3 miliar. Pak Ibu ini mancing saya untuk ngomong ini ya. Lah, yang penting lagi di halaman 304, Ibu R.A. Kartini ngaji tafsir Al-Quran. Dari siapa Ibu? Dari Kiai Saleh Dahlan. Jadi jangan dikira Ibu R.A. Kartini itu mboten ngaji. Ternyata beliau ngaji tafsir Al-Quran dari Saleh Darat sebanyak 17 juz. Panjenengan ngaji tafsirnya berapa juz? Juz jambu. Ini pangapunten semuanya pakai jilbab. Jadi kalau ada foto R.A. Kartini tanpa jilbab itu pun habis ya waktunya. Habis. Silakan baca. Ini ada 17 halaman. Kita ngaji baru sebagian. Kesimpulannya yang pertama, bahwa kita semua ngaji tentang nilai kepahlawanan dari 3 pahlawan yang kita sebutkan, semuanya insya Allah harus adanya orangnya pinter ngaji, sergap ngaji, dan semuanya ikhlas karena Allah SWT. Yang kedua, kesimpulan ngaji ini, ketiga-tiga pahlawan muslimah adalah penyayang suaminya diri. Penting ini. Jadi ketiga pahlawan itu tadi Pak Joko, saya sampaikan Yatin itu ya dalam kondisi anaknya masih kecil itu tetap diajar dan sabar saat beliau difungsikan. Jadi tetap dalam kondisi apapun suaminya, baik Yatin, baik R.A. Kartini dan semuanya adalah penyayang hasilnya. Kalau ibu-ibu ingin seperti pahlawan muslimah, sayangilah suami masing, jangan suami Pak Juru adalah boten. Ini belajar nilai pemahaman. Yang terakhir, kita berharap dengan ngaji tentang pahlawan muslimah menginspirasi bahwa kehidupan kita itu sekali lagi di bawah bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.